Akhirnya, chapter terbaru dari manga One Punch Man rilis juga. Dan seperti biasa, di sini gua bakal menceritakan tentang apa yang terjadi di dalam chapter tersebut. Setelah sebelumnya, kita diperlihatkan aksi pertama kali dari para pahlawan Neo Heroes yang dikatakan kalau para pasukan pembantunya aja bisa disetarakan dengan pahlawan kelas A. Karena kostum khusus yang dibuat oleh Neo Heroes bisa memperkuat kemampuan basic mereka. Dan kita pun melihat aksi dari salah satu pemimpin Neo Heroes yaitu Evi Gyaza yang berhasil nge-one-shot monster buaya besar. Dan aksinya ini ditayangkan secara live yang membuat semua orang bisa melihat aksi tersebut. Nah, di chapter kali ini kita akan diperlihatkan beberapa aksi lagi yang diperlihatkan para pemimpin Neo Heroes dalam mengalahkan para monster yang menyerang kota. Dan jujur, aksinya ini keren-keren banget sih. Lalu kita pun akan melihat Suryu yang sepertinya agak ragu ketika akan melawan Garo. Pokoknya di chapter kali ini itu ada banyak banget kejadiannya coy, asli dah. Nah tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, seperti biasa dulu, jangan lupa like dan subscribe karena kedepannya masih banyak konten yang bakal gua buat, kayak contohnya konten pembahasan sekarang ini, atau konten yang gua buat kemarin kayak gini. Dan pastinya masih bakal lebih banyak lagi. Oke lah, kalau gitu gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Cover dari chapter kali ini adalah Saitama yang lagi main sama Banteng. Ya, sebenarnya bukan main sih. Tapi karena Saitama yang ada di posisi tersebut, pastinya dia pun nganggep kalau ini tuh lagi main-main aja. Jadi ya, gua anggap ini main-main juga lah. Dan judul dari chapter kali ini adalah New Blood, atau bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu orang-orang baru. Chapter dimulai dengan Raiden yang sedang menghabisi para monster Kroco dengan teknik sumo dia. Ada teknik yang terlihat mendorong lawan dengan sangat keras, bahkan tubuh monster tersebut sampai hancur kayak nyamuk yang ditepok. Dan ada juga teknik dia yang menginjak monster itu sampai hancur lebur. Pokoknya dari dua teknik yang kita lihat tadi, bisa disimpulkan cukup jelas kalau Raiden adalah tipikal petarung yang mengandalkan kekuatan fisik secara mentah. Di sini Raiden bertanya kepada pahlawan yang telah dia selamatkan, "Kau pahlawan profesional ya?" Pahlawan tersebut cuma bisa ngelihat Raiden tanpa membalas perkataannya. Habis itu, Raiden kembali berbicara. "Syukurlah kami tiba tepat waktu. Kalau begitu, serahkan saja sisanya kepada kami." Lagi, si pahlawan gak mampu menjawab apapun karena dia telah terkesima sama tubuh kuat serta badan Raiden yang sangat amat besar. Para pasukan Neo Heroes yang melihat aksi Raiden sontak mengatakan, sang Neo Leader Raiden, seperti yang diharapkan, dia memang luar biasa. Dia bisa menghancurkan monster itu bahkan tanpa battle suit. Raiden menanggapi pujian tersebut. "Kalian semua juga hebat. Warga sipil yang terlihat lemah dan kecil di mataku bisa langsung berubah menjadi petarung yang lebih kuat dari pesumo super hanya dengan memakai battle suit. Akan tetapi senjata ilmiah yang tidak mengandalkan darah dan keringat itu dapat melumpuhkan insting liar yang seharusnya dimiliki manusia. Jadi untuk saat ini aku belum membutuhkannya. Baiklah, mari kita bereskan sisanya." Melihat hal tersebut, si pahlawan yang ditolong tadi itu mengatakan di dalam hati, "Mereka kuat sekali, pergerakannya juga efisien." Selain pengaruh dari perlengkapan dan kerjasama tim mereka, menjadikan sosok Raiden sebagai pemimpin mereka memang sangat tepat. Tanpa sadar, aku pun jadi ingin ikut berjalan di belakangnya. Lalu sebuah siaran berita menyiarkan kalau saat ini tiba-tiba banyak bermunculan monster di berbagai kota. Hari ini peringatan monster telah dikeluarkan di berbagai daerah. Beberapa monster tingkat tinggi yang ganas pun telah terkonfirmasi. Namun laporan bahwa satu persatu dari mereka telah dibasmi juga terus berdatangan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mari kita tanyakan situasi terkini kepada reporter Ogesa yang ada di lokasi bencana monster. Kita berpindah ke sang reporter. Baik, situasi di lokasi saat ini sangat luar biasa. Pahlawan kelas C yang kebetulan ada di lokasi segera melawan sekelompok monster yang tiba-tiba muncul. Namun, ia langsung dikalahkan dengan mudah. Ketika tangan jahat para monster itu mulai mendekati warga sipil, tanpa disangka yang muncul ternyata bukan pahlawan dari asosiasi pahlawan,
melainkan para pahlawan dari organisasi hero baru bernama Neo Heroes. Sambil kita diperlihatkan mobil lapis baja yang berisikan para pasukan pahlawan Neo Heroes bersama Suryu sebagai pemimpinnya yang sedang OTW ke tempat di mana Garo berasal. Di sini Suryu melihat poster Garo dan kelihatannya agak ragu sama apa yang akan dilakukan. Entah dia merasa kalau apa yang akan dia lakukan ini kurang tepat atau entah apapun itu. Tapi tiba-tiba siaran tadi berubah menjadi sebuah iklan, yang dimana iklan ini merupakan promosi majalah Neo Heroes yang dibintangi oleh Wevi Gyaza. Lalu kita berpindah lagi ke tempat pertarungan lain. Kita bisa lihat kalau di sepanjang jalan, tiba-tiba terjadi banyak sekali ledakan yang beruntun. Ternyata pelaku utama dari bencana tersebut adalah seekor monster raksasa siput racing yang punya tingkat ancaman demon. Salah satu pemimpin Neo Heroes yang lain, yaitu Axel, ternyata sedang memantau pergerakan dari monster tersebut untuk dia eksekusi. Axel dalam telepon mengatakan, monster terlihat dengan mata telanjang. Dia mengamuk sambil menyeret semua kendaraan di jalan tol. Persimpangan di depan sudah diblokir ya. Kalau begitu, sesuai rencana, semua personel bersiaga di gerbang tol. Aku akan memancing monster itu. Axel menyalakan engine yang ada di sepatunya. Kemudian dia melompat dari bangunan yang dia pijaki tadi dan mengatakan, Neo Hunters, mari kita bertarung sekuat tenaga. Sehabis mendarat di aspal, Axel langsung melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketika dia melihat ada sebuah belokan di jalan tersebut, dengan cerdas, Axel secara sengaja berjalan di samping aspal dan mulai berjalan di tembok pembatas jalan. Hal ini dia lakukan agar momentum kecepatannya bisa bertambah untuk bisa mengejar monster siput tadi. Gak lama kemudian, Axel sudah berhasil menyusul sang siput racing. Sambil masih terus mengejar siput tersebut, Axel mengatakan 390 km per jam, kecepatan yang tidak mungkin dapat tercapai dengan blade shoes buatanku yang dulu. Tapi jika dengan perlengkapan yang sekarang, aku bisa dengan mudah menyusulnya. Dalam pengejaran tersebut, akhirnya Axel bisa melancarkan beberapa serangan kepada siput racing. Dan ketika siput racing mulai berteriak kesakitan, chapter 223, manga dari One Punch Man malah udahan. Aduh, gila, padahal lagi seru-serunya loh chapternya. Nanggung banget anjir tiba-tiba selesai di situ. Cuma ya udahlah, gue punya beberapa hal yang pengen gue bahas dulu nih. Hal pertama yang pengen gue bahas itu tentunya adalah Raiden ya, yaitu seorang sumo yang badannya tuh gede banget ya, gila ini gede banget sih badannya sih. Ini mana kalau misalnya kalian masih inget ya, sebenarnya Raiden ini kan memang diperkenalkan pertama kali itu sebagai petarung yang sangat-sangat kuat gitu, bahkan kalau nggak salah ya dia pun disebut sebagai ya salah satu manusia terkuat juga gitu di dalam dunia One Punch Man ini, karena ya terlihat dengan jelas lah ya di awal chapter dia itu bisa menepok beberapa monster kroco, walaupun memang ya ini tuh memang monster kroco, tapi dia tuh bener-bener nepok doang gitu loh, kayak nepok nyamuk anjir, nepok nyamuk. Dan ya sekali tepokannya itu monster-monsternya bukan cuma kalah tapi bener-bener hancur gitu loh. Ya gimana ya, kayak nepok nyamuk aja sih menurut gue sih, bener-bener kan hancur kan. Terus dia pun ada gerakan kayak menginjak, yang menginjak udah pasti hancur gak sih, karena dia tepok aja udah hancur, gimana menginjak. Nah tapi yang menurut gue menarik itu adalah si Raiden ini, gue kira itu adalah orang yang cukup sombong gitu, orang yang bakalan sombong lah, diperlihatkannya bakalan kayak arogan dan lain sebagainya gitu. Ternyata gua tuh salah besar ya, Raiden ini ternyata kelihatannya adalah orang yang bijak gitu. Terlihat dari bagaimana dia berbicara ketika dia menolong seorang pahlawan kelas C. Ya ini harusnya pahlawan kelas C sih, karena kan dia memang kalah gitu dalam pertarungan tersebut ya, gak bisa ngapa-ngapain juga. Ketika dia tiba dan menolong pahlawan kelas C ini, dia tuh langsung bilang gitu, dia tuh bukan ngeremehin kayak asosiasi pahlawan, kayak, oh lu dari asosiasi pahlawan ya, lihat nih gua nih hebat gitu. Dia nggak kayak gitu. Dia tuh dengan jelas setelah menolong, dia langsung bilang, kau seorang profesional hero ya. Dia ngomong kayak gitu kan, kau seorang pahlawan profesional. Dan dia pun ngelanjutin ngomong bahwa syukurlah kami tiba tepat waktu. Dan dia pun langsung ya, karena lu udah terluka gitu, kasarnya kayak gitu ya, karena lu udah terluka, serahkan aja sisanya sama kami gitu. Jadi lu nggak perlu bertarung lagi lah, karena kan lu udah luka-luka juga gitu. Terus ketika dia dipuji sama para rekan-rekannya atau para pasukannya lah bisa dibilang ya, para bawahannya, Raiden itu nggak besar kepala gitu, nggak kayak, oh iya gue memang kuat, gue memang sehebat itu. Nggak, dia tuh langsung ngomong, enggak kok, ya gue memang kuat sih, cuma kalian pun hebat juga. Kayak itu kan sebuah apa ya, kayak
bijaksana gitu. Dan ya kekuatan dia pun gue penasaran sih, karena ya gue nggak mau spoiler sih tentang apa yang terjadi di webcomic ya. Cuma gue penasaran banget tentang gimana jadinya kalau Raiden ini face to face, satu lawan Super Alo Darkshine. Karena kan Super Alo Darkshine itu adalah pahlawan terkuat di asosiasi pahlawan kan. Ya terkuatnya dalam segi fisik tentunya ya. Kalau terkuat dari segi kekuatan ya tentunya dia sama Tatsumaki aja jauh gitu loh. Bahkan Super Alo Darkshine aja ngelawan Silver Fang itu nggak bisa menang gitu. Walaupun memang ya Silver Fang nggak bisa melukai Super Alo Darkshine juga, karena kan Darkseid memang fisiknya sekuat itu, sekeras itu gitu kulitnya. Tapi Darkseid pun nggak bisa menang karena kalah teknik secara telak gitu sama Silver Fang. Nah, tapi kalau pertarungan sama Raiden ini menurut gue sih bakalan menarik banget. Kenapa? Karena kan bener-bener bertarung dengan kekuatan fisik raw strength gitu. Kayak kekuatan secara mentahnya gitu. Power secara mentah. Jadi ini tuh bakalan jadi pertarungan yang keren sih menurut gue ya. Akan jadi hal yang menarik banget gitu yang bakalan terjadi. Apalagi kalau misalnya kalian masih inget juga, badan si Raiden ini kalau dibandingkan sama Super Alo Darkshine itu jauh lebih besar coy. Kalian mungkin kayak, kalau kalian lupa atau belum pernah melihat ya, kalau nggak salah gue pernah bahas juga, bukan kalau nggak salah sih, gue memang udah pernah bahas juga di beberapa bulan yang lalu atau mungkin 1 tahun yang lalu ya, tentang chapter tersebut, yang dimana pertama kali Super Alo Darkshine ketemu Raiden, itu badan mereka tuh jauh banget coy perbedaannya coy. Darkshine tuh emang gede, tapi Raiden tuh bener-bener raksasa anjir. Nah terus hal yang menarik lagi ya, yaitu ketika Suryu melihat Garo, itu dia tuh kayak ada muka ragu gitu, kayak ya ini bener nggak ya, gue perlu ngelawan orang ini apa enggak ya. Dan mungkin dia pun kayak, kenapa gue harus ngelawan orang ini gitu. Bahkan dia pun nggak tahu bahwa si Garo ini sejahat itu kan. Karena kan misi yang disuruh itu untuk mengeksekusi Garo gitu. Suryu itu disuruh untuk mengeksekusi Garo. Jadi ya mungkin dia merasa ada hal yang janggal aja lah gitu. Kenapa dia harus mengeksekusi Garo gitu? Kenapa dia harus mengeksekusi manusia? Ya kira-kira kayak gitulah ya. Sedangkan yang lainnya pada ngelawan monster gitu. Sedangkan dia sendiri ya ngelawan manusia yaitu Garo. Jadi mungkin dia kayak, apa benar yang gue lakuin? Mungkin kayak gitu ya. Terus yang terakhir ada si Axel yang ngejar si Put Racing. Ini bener-bener menurut gue sih kayak ya Axelnya keren gitu. Axel kayak lihat aja kayak desain itu bener-bener keren banget. Dia tuh kayak Genos ya, kayak badannya kan kayak cyborg gini kan, kayak Genos tapi kayak versi lebih kerennya gitu. Genos tapi versi rambutnya hitam kan, Genos itu blonde kan. Kayak jadi keren aja gitu, kayak Genos versi yang lain. Gue ngeliatnya keren aja sih. Dan kekuatannya kayak speed up gini. Ya kalau kekuatannya sih kayaknya nggak sekeren itu ya dibandingkan sama Genos. Cuma kalau desainnya gue suka banget ya. Ya dia, gue nggak tahu sih dia ini ngalahin monster tingkat demon atau enggak, atau dia cuma ngejar dan melukai doang atau gimana. Cuma kalau misalnya dia bisa mengalahkan monster tingkat demon sendirian, yaitu artinya dia sekuat pahlawan kelas S ya. Dia setara kekuatannya pahlawan kelas S. Yang dimana ya pahlawan kelas S memang levelnya ya bisa mengalahkan level demon sendirian harusnya. Bahkan tingkat puri-puri prisoner pun bisa nge-one shot monster tingkat demon gitu. Ya mungkin kayak gitu aja ya pembahasannya ya, nggak usah panjang-panjang juga, dan menurut gue udah panjang juga sih ini sih. Oke, jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton ya sampai sejauh ini. Gue sangat appreciate kalian kalau udah nonton sampai sejauh ini dan bisa nonton sejauh ini ya. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.